Oke bre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bre. Welcome back lagi di channel crypto. Ya, gimana kabar kalian bre semuanya ya? Mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya mantap selalu ya dan pada jackpot bre untuk di beberapa garapan ke depan. Thank you banget ya yang baru gabung. Jangan lupa like, follow, subscribe biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini bre, gua mau bahas ya ini mengenal airdrop crypto dan bagaimana sih cara menjadi airdrop hunter. Jadi ini cocok banget bre video ini ya buat kalian yang pemula atau yang terjun di dunia web 3 untuk mengetahui seluk beluk dan sebagainya. Ya mudah-mudahan aja apa namanya nih materi yang saya sampaikan ini bre, presentasi singkat yang gua sampaikan saat ini bisa menjadi ya wawasan ya atau kalian yang terjun atau baru banget ya mengenal kripto atau dunia web 3 ya, terutama untuk cara mendapatkan pundi-pundi apa namanya ini airdrop atau hadiah ya, reward yang disediakan ya untuk di dunia web 3 atau di setiap projectnya. Oke, kita lanjut bre untuk materi selanjutnya. Di sini apa sih tuh bang airdrop crypto? Jadi airdrop crypto itu adalah hadiah ya atau giveaway atau reward yang diberikan ya kepada komunitas atau wallet individu yang karena telah menyelesaikan tugas bre atau task ya dari developer atau pengembang kripto. Jadi di dunia web 3 itu kalau ada project baru yang belum listing di CEX maupun listing di DEX itu biasanya mereka lagi gencar-gencarnya bre untuk apa namanya nih memberikan hadiah ya atau reward sebagai airdrop crypto itu. Nah, hadiah reward itu dibuat apa sih bang untuk developer? Apa keuntungannya dari developer? Yang pertama dengan menggunakan airdrop crypto ya mereka akan dikenal banyak kalayak luas ya maupun di dunia web 3 dengan memberikan tugas-tugas kayak share apa namanya retweet, like ya dan share ke di bagian sosial media mereka ya. Jadi seperti itu juga. Oke ya. Jadi syarat apa aja sih untuk menjadi airdrop hunter? Yang penting itu niat bre ya, kemampuan dan terus untuk scale up knowledge dan skill-skill yang dan skillnya ya dan tidak stuck di itu aja ya. No good looking no problem bre di sini. Jadi syaratnya itu ya kalian harus niat banget ya untuk menyelam sekalian bre ya. Jadi kalau kalian berenang ya harus berenang total gitu ya. Jadi ya harus terjun banget gitu ya di dunia airdrop hunter ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi apa saja sih yang harus dipersiapkan ya untuk toolnya? Yang pertama perangkat kalian ya. Yang pertama tuh perangkat seperti handphone, laptop, PC ya atau VPS atau virtual private server ya atau yang lainnya nanti gue jelasin untuk di sesi selanjutnya. Dan yang kedua adalah wallet web 3 ya. Wallet web 3 itu untuk menampung reward ya, hadiah yang kita dapatkan ya. Sebenarnya tidak wallet web 3 aja ya, kadang developer tuh ngasih ke di bagian CEX juga, CEX nah exchange kayak Binance, Get.io ya, toko kripto dan sebagainya ya. Kalau wallet web 3 itu ada MetaMask, Phantom, OKX wallet yang sering kalian pakai, Trust wallet juga bisa ya. Yang ketiga adalah sosial media ya, X, Twitter, Discord, Telegram. Nah, kenapa X itu sangat penting banget bre? Karena itu ada beberapa tugas dari developer itu kayak nge-retweet, ya komen, like dan sebagainya ya. Kayak di engage di. Nah, kalau Discord itu kita biasanya tuh ngebadut bre. Nah, ngebadut tuh kayak kita ngechat aja ya di general, nanti kita dapat title atau dapat role ya, atau kalau istilah kata tuh dapat kenaikan jabatan ya karena kita sering aktif di situ. Karena Discord ini juga sangat penting juga ya untuk apa ya, untuk mendapat alokasi ya kalau misalkan airdrop tertentu itu ada mengenakan kayak Discord role gitu ya. Dan Telegram, nah beberapa Telegram tuh sangat penting juga untuk memantau juga untuk aktivitas apa namanya kita. Dan ada juga beberapa garapan airdrop tuh di Telegram kayak mini apps ya, kalian tahu tuh hamster combat dan sebagainya. Oke. Dan apa sih yang harus dilakukan selanjutnya? Yang pertama kalian wajib gabung bre yang namanya komunitas airdrop crypto untuk mengefisiensikan waktu dan skill kalian. Karena kenapa ya? Untuk memantau update perkembangan airdrop crypto yang sedang berjalan. Karena penting banget bre ya. Soalnya komunitas itu sangat penting banget. Jadi semakin banyak komunitas maka semakin banyak info yang kalian dapatkan di situ ya, di situ. Meskipun kalian tidak harus riset airdrop apa nih yang bagus, tidak usah nyari sendiri, cukup pantau aja di komunitas. Kadang mereka tuh ada info-info terbaru ya di channel Telegram, kayak di channel Telegram gua, nanti kalian bisa follow ya atau bisa gabung juga ya nanti ya di deskripsi. Di grup komunitas itu ada info update apa, oh mau TG ini mau hilal, nah listing di CEX ini dan sebagainya ya. Itu sangat penting banget biar kalian gak ketinggalan informasi, karena mungkin kalian sebagian dari kalian ya tidak
full menganggur kayak seperti saya, atau full freelance lah bre, ibaratnya full di rumah, atau ya kadang ada yang kerja, ada yang juga ini ya, mungkin gabung komunitas ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting banget ya buat kalian juga untuk mendukung per airdropan kalian ini biar lancar jaya lah, jadi seperti itu. Oke ya. Dan kadang juga di komunitas juga ada bre share-share apa namanya nih, informasi ya seputar kayak VPS atau node source code terbaru ya, SC dan sebagainya ya. Oke ya. Dan di sini kalian wajib install ya di sini Chrome atau PC ya, untuk beberapa garapan ya di sini untuk airdrop extension. Kalau dulu tuh ada Grass, NodePay, Spark dan sebagainya ya. Ini kalau di handphone ada gak bang? Oh ada juga ya nanti ya. Itu hanya untuk pertambahan aja sih bre. Ini yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Dan jenis-jenis airdrop apa sih bang yang bisa dikerjakan di dunia Web3? Tergantung developernya bre, atau tergantung projectnya. Tapi ingat bre, ini adalah analisa apa pendapat gua pribadi ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang ya mohon maaf ya, nanti kalian bisa cari referensi yang lain atau dan sebagainya. Jadi menurut gua ini airdrop itu dibagi bre, kayak hukum ekonomi juga ya, hukum kiri dan kanan di sini ya. Maksudnya gimana bang hukum kiri dan kanan? Nah ini yang pertama itu airdrop daily, yang kedua airdrop testnet ya, testnet airdrop, yang ketiga node airdrop, yang terakhir tuh retro drop, retro dan retro drop airdrop di sini. Apa sih bang, nanti gue jelasin ya. Di sini ada 4 jenis ya. Jadi kalian bisa ikuti 1 2 3 dan masing-masing ya mungkin ada JP ya bre ya, tergantung dengan projectnya. Oke. Dan di sini apa sih bang airdrop daily? Jadi airdrop daily itu adalah airdrop tugas harian yang setiap harinya bre pasti ada ya, dan easy ya bre ya, dan taksnya dalam waktu singkat tertentu, contohnya FCFS ya. FCFS itu first come first service bre. Jadi kalau kalian send wallet nih, nah itu FCFS biasanya nih, send wallet nanti dikirim, nah kayak gitu ya. Jadi airdrop mini app bot kayak Docs, Hamster Combat ya, kalau seperti kalian tahu dan sebagainya. Whitelist tuh kalian datang duluan bre ya. Kalau kemarin tuh Sarah, nah itu kalau kalian dapat whitelist tuh alokasinya lebih gede ya biasanya ya. Dan web quest lainnya ya kayak Glam, Galse, Zili, Layer 3 dan lain-lain. Jadi Galse itu apa sih? Galse itu adalah Web3 ya, kayak vendor ketiga untuk meningkatkan engagement atau meningkatkan jangkauan dari si project tersebut atau projectnya developer ya. Jadi kayak gitu. NFT Mint, nah NFT Mint itu juga pengaruh juga bre. Jadi NFT Mint tuh kita beli aja NFT nanti dapat alokasi kayak, jadi seperti itu, giveaway langsung ya. Dan instant claim tuh masih ada banyak ya. Jadi kalian daftar instan juga ada ya di situ ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Dan kedua, apa itu airdrop testnet? Jadi airdrop testnet adalah airdrop yang diberikan developer untuk menguji jaringan project sebelum jaringan utama mainnet diluncurkan ya. Jadi dia itu hanya untuk airdrop testnet. Jadi tugasnya yang diberikan tuh biasanya seperti kirim, staking ya dan sebagainya ya. Jadi ibaratnya menambahkan RPC, ibaratnya buat smart contract ya, dan tugas-tugas lainnya di sini. Jadi kalian juga bisa bre untuk namanya biasanya diberikan untuk seperti partner tertentu ya, tugasnya sampai selesai. Contoh ya kayak kemarin Fana, Mango, kalian dapat berapa Mango ya. Dan sekarang lagi hype tuh Monat ya bre ya, Monat ya. Sekarang lagi Monat lagi berjalan, dan itu tugasnya sama bre, kirim, nge-send ya, staking, sebagainya, swipe dan sebagainya. Nanti kalian juga bisa pelajari ya. Nah dari situ apa itu bang? Yang ketiga itu apa tuh bang? Airdrop node ya, node airdrop. Jadi airdrop node itu adalah menjalankan ya running atau node sebagai validator ya, lebih sebagai validator transaksi ada on chain pada jaringan beta atau testnet. Biasanya tuh sebelum jaringan utama diluncurkan pasti kita ini ada disuruh yang namanya menjalankan node ya. Node itu untuk memvalidasi tadi ya transaksi RPC dan menguji RPC ya di situ ya, untuk mengetahui sebuah error atau bug pada jaringan sebelum jaringan utama diluncurkan ya. Contohnya kemarin ICN, Lilian, Titan Network, Multiple ya yang sekarang lagi berjalan. Dan nanti sambil kita praktekkan bersama nanti ya, untuk sebenarnya udah gua praktekin sih cara untuk running node dan sebagainya. Sebenarnya tergantung node yang dijalankan, ada yang butuh tapi ini wajib ya, kalian harus punya VPS lah ibaratnya ya. Jadi wajib banget punya VPS biar ya lancar lah nanti ya kerjaan kalian, jadi nggak ganggu PC kalian, nggak ganggu ini ya. Nanti gua jelasin ya di next slide. Jadi seperti itu. Jadi node itu kalau ibarat kata tuh ya mesinnya lah ya, kalian tuh motor tuh ya mesinnya ibaratnya ya, mesinnya buat jalanin sebuah di jaringan tersebut ya, atau di network tertentu atau jaringannya ya. Oke kita next lagi.
Dan apa saja yang dibutuhkan untuk running node? Nah, ini yang pertama, kalian bisa untuk yang namanya handphone ya, atau PC juga bisa, atau juga kalian bisa untuk namanya extension. Ekstensi itu juga termasuk kategori node, bre. Ada juga yang node ya, untuk di beberapa garapan itu menggunakan ekstensi Chrome. Dan kebanyakan gua itu pakai menggunakan VPS. Jadi VPS tuh jadi kita remote aja ya, pakai handphone juga bisa ya, pakai Termius atau pakai Termux juga boleh. Di PC kalau lebih terkenal sih Mobile Extreme ya juga bisa ya. Dan ini untuk menjalankan node ini running selama 24 jam nonstop, bre. Jadi meskipun handphone kita mati, laptop kita mati, PC kita mati, VPS ini akan running 24 jam. Dan VPS ini harganya murah-murah, bre. Nanti kalian bisa japri gua di deskripsi, ada server utama, nanti kalian bisa sewa aja di situ, dan beberapa garapan node dan masih banyak lagi ya. Dan kalian tinggal tunggu aja monitoring dan sebagainya, nanti pada saat TGE tinggal klaim aja doang ya. Jadi seperti itu. Oke, bre, kita lanjut lagi. Dan apa itu bang retro dan retro drop airdrop? Jadi ada dua, bre. Jadi retro airdrop itu adalah reward ya yang diberikan untuk melakukan staking ya, kayak TH, Solana dan sebagainya di jaringan baru atau protokol DeFi nih, biasanya dalam waktu project tertentu nih. Biasanya akan diberikan ya, tergantung besar kecilnya nilai staking kalian. Jadi semakin banyak nilai staking yang kalian gunakan, semakin banyak ya. Contohnya apa bang? Agent Layer, ENA ya, Berachen juga ada sih, kayak staking juga sih ada ya dikit. Agent Layer kemarin yang JP Justinson, bre. Kalian tahu ya, itu Agent Layer itu cukup staking aja kalian dapat ini ya. Dan baru-baru kemarin juga Huma ada juga ya. Jadi nilai stakingan kita nanti per hari akan dapat poin berapa, nanti akan diakumulasi. Nah setelah diakumulasi nanti akan dibagikan pada saat TGE ya, atau token generation event. Di sini ada retro drop ya, yang terakhir ada retro drop. Hadiah retro drop itu hadiah secara tiba-tiba, bre, dari DeFi atau karena kita hold ya, kayak bertransaksi di platform tertentu, contohnya Jupiter AO ya. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. Kalau kalian kemarin punya token R, cukup di hold aja, kita dapat token AO. Jadi seperti itu. Jadi kita langsung dapat aja ya. Jadi baratnya kalau kita apa namanya di Binance ya, kalau di Binance tuh kita hold BNB ya. Kalau hold BNB kita dapat airdrop banyak ya, token-token yang akan listing. Jadi seperti itulah modelnya ya. Oke, kita next lagi. Jadi ini apa sih bang yang wajib diperhatikan ya dalam garap airdrop? Yang harus diperhatikan adalah usahakan kalian punya 3 wallet, bre ya. 3 wallet untuk dari keamanan hacker atau tukang drain nih biasanya nih ya. Yang pertama itu kalian siapin dulu wallet tumbal ya, atau wallet burner. Jadi wallet tumbal, wallet burner ini penting banget. Jadi jangan garap airdrop itu di wallet utama yang ada saldonya gede ya, jangan ya. Jadi usahakan kalian pakai wallet yang khusus buat garap aja ya, wallet tumbal ya, di MetaMask atau di OKX ya, buat baru. Jadi baratnya tiap project testnet pakai wallet ini aja ya. Jadi seperti itu. Yang kedua wallet buat DeFi atau staking. Jadi ini buat antisipasi aja ya. Jadi wallet DeFi atau wallet staking itu khusus, bre. Jadi tidak boleh dicampur dengan wallet testnet. Nah itu harus khusus, hanya buat staking aja ya, dan buat apa namanya nih, buat DeFi atau protokol dan sebagainya. Dan ketiga wallet pribadi ya. Wallet pribadi ini saya sarankan taruh aja di Chex ya, atau taruh di mana nih, atau yang kalian bisa kelola sendiri ya. Jadi wallet pribadi ini nggak boleh digabung antara 3 ini ya, disatukan nggak boleh. Karena apa ya, buat ini aja. Jadi saran gua nanti kalau wallet staking ya, buat apa, kirim-kirim wallet pribadi ya, buat kirim-kirim aja ya, buat kirim-kirim kayak apa namanya nih, TX hash, atau kirim apa ya, kirim gas fee dan sebagainya, Ethereum, BNB, Polygon dan sebagainya. Oke ya. Jadi itu aja sih, bre, yang harus dipersiapin. Nah waktunya garap, bre ya. Terus asas skill ya, saling sharing, perbanyak relasi, dan keep growing. Itu aja sih saran gua. Yang penting kalian kerjakan aja, dan ya mudah-mudahan aja nanti kalian JP ya, bre, untuk di beberapa garapan kedepannya. Oke, itu aja, bre, untuk materi singkat. Baik kalian ingin baru aja ya untuk garap airdrop, dan mudah-mudahan aja apa yang gua sampaikan ini ya ada apa korelasi lah ya dalam kalian untuk masuk terjun atau garap airdrop di dunia Web3 ini. Sebenarnya dunia Web3 ini banyak, nggak airdrop aja ya, ada kerja di Web3 dan sebagainya. Nanti kalian bisa cari di komunitas Telegram, itu ada kok ya orang-orangnya nih nanti. Dan kalian pelajari, semakin banyak kalian belajar ya, semakin banyak ilmu yang kalian dapatkan. Oke, see you ya, bre. Sampai jumpa untuk di next video.